Selamat GBI My Family, selamat beribadah bagi kita semua. Bagi saudara yang rindu untuk menabur, dapat melalui bank transfer ataupun kode QR yang tertera pada layar. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu My Family. Apa kabar? Mari kita siapkan hati kita. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan mulai ibadah pada pagi hari ini. Oh haleluya Tuhan, Bapa di surga. Kami mengucap syukur ya Tuhan. Terima kasih atas penyertaan-Mu. Terima kasih atas berkat-Mu selama minggu-minggu ini Tuhan. Sungguh Tuhan Kau Allah kami yang baik, Allah kami yang setia. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan sampai selama-lamanya. Bahwasanya sampai selama-lamanya kasih setia-Mu. Tuhan kami hendak beribadah pada pagi hari ini Tuhan. Kiranya Kau menyucikan kami Tuhan. Yang mengikuti ibadah ini Tuhan. Baik yang ada di tempat ini maupun yang di rumah Tuhan secara online Tuhan. Tuhan sucikan kami yang melayani. Jemaat-Mu juga sucikan Tuhan. Pemusik, pemuji, diaken, diakonis, multimedia. Semuanya Tuhan Kau sucikan Tuhan. Tuhan kami juga berdoa untuk Bapak Babang Hardanta Tuhan yang menyampaikan firman-Mu pada ibadah pada pagi hari ini Tuhan. Kau berikan urapan-Mu lebih lagi ya Tuhan. Sehingga waktu firman-Mu ditaburkan kami dapat menjadi tanah yang subur. Dan firman-Mu dapat berbuah. Dan kami menjadi saksi-Mu dimanapun kami berada. Nama-Mu tinggal dipermuliakan Tuhan. Oh Tuhan haleluya kami siap mengikuti ibadah ini Tuhan. Segala puji hormat syukur hanya bagi-Mu, hanya untuk-Mu Tuhan. Kami panjatkan doa ini hanya di dalam nama-Mu saja Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus. Bagi jemaat yang percaya semua katakan amin. Puji nama Tuhan, shalom Bapak Ibu. Sekali lagi saya sapa bagi kita semua shalom. Boleh lambaikan tangannya shalom. Saya percaya di sepanjang minggu ini ada berkat dan kasih Tuhan yang boleh menyertai setiap kita, amin. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Sebelum kita bersuka cita meninggikan namanya, mari salam kiri kananmu, mari sapa kiri kananmu, katakan Tuhan Yesus memberkati engkau, haleluya. Mari kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita yang ajaib. Dia Allah yang tidak pernah berubah dulu, sekarang dan sampai selama-lamanya, haleluya. Ajaib, sungguh ajaib.
Tuhan Yesusku, ajaib selamanya. Haleluya, ku puji namanya. Katakan, ajaib, sungguh ajaib, kuasanya bagus. amin. Ajaib, ajaib, sungguh ajaib, anugerahnya dalam hidupku. Ajaib, sungguh ajaib, kasih Yesus bagiku. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Betapa heran ku menyaksikan perbuatannya yang ajaib. Haleluya, haleluya. Kita percaya perbuatan Tuhan sungguh ajaib dalam hidup kita, amin. Dan kita mau terus berlari kepada tujuan untuk menerima mahkota surgawi. Haleluya, sekali kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang ajaib. Haleluya. Laluku telah dibasuh darahmu, semua gagalku telah ditebus olehmu. Mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaanku. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Mari bersama-sama bertepuk tangan buat Allah kita yang dahsyat. Masa lalu kami Tuhan, masa laluku telah dibasuh darahmu, amin. Semua gagalku telah ditebus olehmu. Katakan mengenalmu, mengenalmu itu lebih dari segalanya, tinggal dalammu itu kebanggaan. Berlari bagi Dia, ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Ku lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang darimu. Ku berlari menuju harapan di depanku. Bahkan ya Tuhan, lupakan semua yang di belakangku. Ku mengarah kepada apa yang di depanku. Ku menuju kemenangan yang menuju kemenangan yang daripada Engkau ya Tuhan. Mendapat mahkota surgawi yang telah Kau sediakan bagi kami. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Silakan duduk kembali. Cuma dikasih Tuhan. Mari kita siapkan hati kita pada saat pagi hari ini untuk menyembah Tuhan. Kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu bagi kami tidak pernah berubah. Dan kami mau
mau bersuka karena Engkau. Dan kami mau memuji, kami mau memuliakan nama-Mu saat ini. I love you, Lord. Oh, your mercy never fails me. All my days I've been held in your hand. From
kebaikan-Mu Tuhan lebih dari hidup. Kasih setia-Mu melimpah bagi kami. Kami mau bersyukur. Kami berterima kasih Tuhan. Engkau baik Bapa. Sepanjang hidup kami Engkau Allah yang setia. Kau tak pernah meninggalkan kami ya Tuhan. You are good and your mercy endure forever. Sebab Tuhan baik, bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setia-Nya. Terima kasih Tuhan. Oh my, you have been faithful, oh God. Oh my life, you have been faithful. Bagimulah segala pujian kami, bagimulah segala hormat, bagimu segala kemuliaan, dan sampai selamanya. Kau Tuhan yang layak, Tuhan yang layak. Setia ya Tuhan, Engkau tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Terima kasih Tuhan. Sebab Engkau baik, kasih setia-Mu tidak pernah berubah dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Kami bersyukur. Yesus. Sebab Tuhan bahwasanya untuk selamanya kasih setianya. Katakan sebab Tuhan baik. Sebab Tuhan baik.
For thou art the glorious Lord, thou art sitting in your glorious throne. Pagi hari ini ya Bapa, kami datang ke hadapan-Mu ya Tuhan, ingin menyembah sujud, beribadah karena Engkaulah Tuhan dan Raja dalam kehidupan kami. Berkatilah gereja ini Bapa, setiap hati yang menerima firman, baik di ruang ibadah maupun di rumah ya Tuhan, mereka akan mendapatkan pencerahan dari Roh Kudus. Sehingga di tahun yang baru ini, 2022, akan mendapatkan berkat-berkat yang berlimpah. Tuhan tuntun kami pagi hari ini, biar hamba-Mu bisa, Tuhan, membawa firman-Mu kepada jemaat di GBI My Family. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami telah berdoa. Amin. Shalom saudara-saudari, silakan duduk. Ya, Happy New Year, betul. Karena ini masih bulan Januari, ya. Pagi hari ini Anda yang luar biasa ya. Baru jam 9 begitu Anda sudah ada di tempat ini beribadah. Saya yakin ada yang juga di rumah ya, lagi melihat ke YouTube. Tentu yang di rumah itu perlu dengan sungguh-sungguh ya. Ada yang cerita kalau mau ibadah enggak boleh ada kopi di hadapan. Ya, enggak boleh sambil breakfast, sambil beribadah, itu enggak bisa. Ya, jadi kalau beribadah memang harus khususkan waktu itu. Nah, pagi hari ini ya, topik yang saya bawa untuk kita semuanya adalah New Year, New You. Di tahun yang baru kita akan menjadi seorang yang baru, betul tidak? Ya, walaupun tahun lalu 2021 itu luar biasa. Untuk saya memang luar biasa juga ya. Tapi ya sudah lewat lah. Ngapain kita lihat ke belakang? Maka tema hari ini luar biasa ya. Ayat yang dipakai juga ingin kita melihat ke depan. Slide berikutnya adalah Tuhan ingin kita apa? Transformasi diri. Orang kalau nggak berubah, baik dengan pikiran baru, pola pikir yang baru, ataupun pandangan yang baru, kita akan menjadi orang lama. Kita akan tetap berada di tempat. Mungkin sudah 2022 hari ini, tetapi kita yang nggak mau transformasi diri itu masih berada di tahun 2021, tahun 2020, atau tahun 2019. Gawatnya, sebelum pandemi, kira-kira begitu. Ya, dia lengket di situ. Karena apa? Marah-marah. Oh ini pandemi lah, begini-begini. Alangkah enaknya, alangkah baiknya. Kalau itu tahunnya masih 2019 atau sebelum-sebelumnya. Zaman keemasannya. Lupakan itu semuanya. God can work wonders. Tuhan bisa lakukan yang luar biasa. Makanya di sini dikatakan, kita tidak bisa menjadi apa yang kita ingin jadi. Ya, kalau kita terus attach ya, itu terus berada pada apa yang pernah kita miliki. Lepaskan yang sudah lalui. Mari kita sama-sama melihat ke depan sesuai dengan firman-Nya. Di slide berikutnya adalah Filipi pasal 3 ayat 13 saya bacakan. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku, ya, dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Itu looking forward. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah. Expectation. Ya, yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Saya belajar di ayat ini adalah kita harus merubah fokus kita. Pola pikir, mindset, apapun itu namanya. Yaitu kita harus bangkit dari tahun 2021. Pandemi memang banyak memberi goncangan kepada keluarga-keluarga ataupun ekonomi secara internasional. Tetapi sebagai anak Tuhan, kita harus memiliki harapan-harapan baru. Karena firman Tuhan memberi kita harapan. Apa harapannya? Yaitu ini harus berubah. New paradigm, paradigma yang baru, yaitu kita ingin bangkit, sungguh-sungguh bangkit. Doa saya di dalam keluarga juga sama, Tuhan tahun ini kami ingin bangkit, kita ingin bersama Tuhan Yesus melakukan hal-hal yang lebih luar biasa lagi di tahun 2022, baik untuk bisnis keluarga maupun untuk
pelayanan Tuhan, ataupun untuk mendukung pembangunan gereja. Itu yang harus kita selalu taruh di hati. Kemudian di ayat 14 adalah Tuhan ingin kita bergerak. Get out of your comfort zone. Bergerak ke tujuan yang telah Anda set sendiri. Di slide berikutnya adalah coming into your calling means coming out of your comfort zone. Orang tidak bisa mencapai apa-apa kalau dia ada dalam zona nyaman. Kodok itu bisa mati, ya, waktu itu dimasak. Kenapa tidak meloncat keluar dari periuk? Karena waktu dia di dalam periuk, air itu masih air biasa, apinya kecil, adem-adem, tetapi dia merasa enak di sana sampai dia direbus matang di sana. Ya, jadi kita jangan seperti itu. Kalau kita mau melakukan hal yang besar, terobosan bersama Tuhan Yesus, mari kita keluar dari zona nyaman. Namanya pun zona nyaman, enak loh, asik loh. Ya, tidak ada tantangan baru lagi, semua sudah dari pagi sampai malam. Anda sudah tahu apa yang harus Anda lalui. Ya, santai nyaman, bisa main sosial media seharian, zona nyaman. Apa yang bisa kita dapatkan dari zona nyaman? Jarang sekali hal-hal yang besar. Makanya Tuhan ingin kita keluar dari zona nyaman. Di slide berikutnya, Time Magazine, ya itu yang terkenal, itu pasang satu foto, yaitu virtual reality. Anda melihat ya orang masa kini ya, nah akan ke depan sama, pakai kacamata yang luar biasa. Kenapa? Supaya dengan kacamata itu orang bisa hidup di dalam dunia maya. Itu metaverse namanya. Khotbah sebelumnya sudah pernah saya bawakan di sini. Metaverse atau dunia maya itu bahayanya adalah, kenapa? Itu juga sama menjadi satu zona nyaman. Orang udah capek di dunia nyata, gak mencapai apa-apa, ngomong jeleknya, pecundang di dunia nyata, tapi dia mendapat pelarian atau kesenangannya waktu dia masuk ke dunia maya. Di dunia maya dia bisa jadi apa saja. Bisa jadi pahlawan. Ya, kita bilang play God, kira-kira begitu. Bahaya sekali. Sehingga orang ini makin lama makin hancur. Nah, kita sebagai anak Tuhan harus waspada. Karena ini perubahan yang sedang datang. Tidak bisa dipungkiri. Jangan takut, hadapi. Tapi hatinya selalu harus waspada. Bukan mencari kesenangannya, enaknya, fantastisnya. Tetapi kita harus melihat dari sisi lain. Karena kita anak Tuhan dong. Kita jangan seperti orang lain yang gak punya Tuhan Yesus di hatinya. Oh, mereka bisa sembarangan mau apa saja. Memang banyak peluang di dunia maya katanya. Bisa jual beli segala macam. Tetapi hal-hal yang tidak baik juga luar biasa. Out of control. Kira-kira begitu. Ya, karena gak ada Tuhannya. Oke. Di slide berikutnya adalah direction is more important than pace. 方向比脚步更重要. Orang bilang, oh yuk kita harus cepat ya, semuanya mau cepat. Ya, kalau enggak nanti kantongnya udah hilang, diambil orang. Ya, kita harus cepat, investasi cepat, perkembangan bisnis juga mau cepat, semua cepat. Cepat ada baiknya, tetapi arah jauh lebih penting dari speed. Kalau arahnya salah, mau kemana gitu? Betul? Kita udah tahu kalau dunia maya ini, kita harus hati-hati menghadapinya, metaverse. Tetapi karena kita mau cepat saja, sehingga ininya tidak kita lihat efek sampingannya atau efek yang jelek. Sehingga kita akan suatu hari itu masuk ke salah satu tempat yang dimana itu membahayakan diri kita. Saya melihat juga ekspansi bisnis besar-besaran, ya banyak grup hari ini di China, grup properti yang terbesar namanya, ya itu bangkrut. Wah itu ekonomi sempat diganggu olehnya, bangkrut ratusan triliun. Bayangkan, Brother Wirianto, terbesar di China. Kalau dia terbesar di China, itu di seluruh dunia pun namanya besar sekali. Ya, tetapi kenapa bisa sampai bangkrut? Ekspansinya terlalu cepat. Jadi banyak hal yang dia tidak melihat atau tidak melakukan kalkulasi yang teliti. Di sini saya mau katakan,
kita harus hati-hati. Suatu hari, kalau perbatasan antara dunia nyata dan dunia maya menjadi semakin kabur, hari itu akan datang. Akan datang, mungkin 10 tahun lagi, kita itu hidupnya itu nggak tahu itu sebenarnya di dunia nyata atau dunia maya. Ya, karena ada orang hidup di dunia nyata 5 jam, di dunia maya belasan jam, atau 21 jam, atau 20 jam. Ya, kira-kira begitu. Jadi udah kabur. Sebagai anak Tuhan, kita harus selalu ingat, fear God, takut akan Tuhan. Kalau kita selalu memiliki hati yang takut kepada Tuhan, kita tidak akan sesat. Kira-kira begini. Betul tidak? Orang yang tidak takut akan Tuhan, bahaya sekali, gampang sesat. Kemudian kita harus apa? Build strong faith as foundation. Harus memiliki iman yang kuat. Karena waktu itu datang, namanya akhir zaman ya. Iman yang gak kuat, itu pasti jatuh. Saat itu banyak anak Tuhan, orang Kristen yang adem-adem, tanggung-tanggung, imannya gak tahan uji, gak kuat. Itu akan tenggelam, akan kehilangan. Atau kita bilang murtad bahkan. Meninggalkan Tuhan Yesus. Karena mungkin dia ditawarin hal-hal yang lain, yang luar biasa dia merasakan. Dia lepas imannya. Dia mengikuti aliran-aliran yang lain gitu loh. Nah, bahaya sekali. Slide berikutnya menunjukkan kepada kita. Di dalam pelayanan, nothing is too late. Tidak ada yang, wah sudah terlambat lah. Aku sudah gocap, ada sudah 50, aku sudah 60, aku sudah 70, gak bisa apa-apa lagi. No. Baru keluar satu buku. Namanya Refire. Don't retire. Jangan pensiun. Nah, penulisnya ini luar biasa. Saya pernah baca buku yang dia tulis sebelumnya, itu puluhan tahun yang lalu. Namanya 1 Minute Manager. Ternyata buku tipis 1 Minute Manager itu laris 15 juta kopi. Wah, Ken Blanchett menjadi seorang kaya raya, miliuner. Nah, belakangan ini dia tulis satu buku namanya Refire. Di dalam itu dia membahas banyak orang yang sudah pensiun. Ada orang pensiun 50 karena ditawar oleh perusahaan, betul nggak? Ya, ambil paket pensiun dini. Ada yang pensiun 55. Apa yang mereka lakukan? Di rumah nonton TV lah. Seperti Pak Luk bilang, drakor. Sambil menunggu hari tua. Bahaya sekali, betul tidak? Saudara-saudari, kalau kita hidup di zona nyaman, di zaman pandemi ini juga sama. Semuanya serba asik, work at home. Kerja di rumah. Gak ada yang lihat kan? Kerja di rumah namanya. Santai, waktunya bisa kita style sendiri. Worship at home juga sama. Ibadah gak usah datang ke sini, di rumah juga bisa. Lama-kelamaan akan muncul apa? Seperti ini, kebosanan. Akan muncul apa? Tidak dinamis lagi. Kita akan terkungkung, kita akan ditinggalkan, kita akan tetap hidup di zaman tempo dulu. Bahaya. Makanya, research, penelitian berkata, orang yang menghadapi hari tuanya dengan energi dan semangat akan memiliki hari-hari yang luar biasa di hari-hari yang akan datang. Daripada mereka menunggu peristiwa terjadi. Come on, brother and sister, saudara-saudari. Selalu dalam hati, dalam pikiran, ya, mau apa? Mau memiliki energi dan semangat untuk pelayanan, untuk Tuhan Yesus. Saat kita ada di barisan pelayanan, saya mau katakan apapun yang ada di luar itu, Tuhan akan buka jalan untuk diri kita. Karena kita anaknya, nggak buka untuk kita mau kasih siapa, betul kan? Jadi kita harus hadapi tahun ini maupun selanjutnya nantinya dengan iman. Bahwa Tuhan akan membuka jalan kepada kita semuanya. As a church ataupun individu berpribadi. Podomoro kan lagi dibangun, betul tidak? Have faith, hadapi bahwa suatu hari itu akan bertumbuh juga. Seperti gereja di sini,
Ya. Tidak terlambat berkarya. Mungkin ada antara kita ya saudara-saudari yang ingin berbisnis tetapi sanksi gitu loh. Aduh apa bisa ya, ini zamannya kayaknya belum cocok gitu loh. Kalau usia sudah sekian, agak resiko kalau saya buka bisnis baru ya, betul tidak? Kalau anak muda sih nggak takut, hantam saja ya. Rugi, tekor, comeback again, bangkit lagi kalau masih muda kan begitu ya. Tetapi kalau sudah usia 40 ke atas, semua kan dipertimbangkan matang-matang. Sehingga akhirnya terlalu mempertimbangkan apapun tidak dilakukan. Itu kebanyakan orang seperti itu. Nah, di sini dikatakan, Don Fisher. Anda tahu Gap ya, department store Gap. Medan kayaknya ada ya. Jakarta udah pasti ada lah, seluruh dunia ya. Pemiliknya itu usia sicap 40. Baru mulai merintis ya Dep Store ini. Kalau McDonald's semua orang tahu. Saya yakin semua orang itu ya dari kecil sampai dewasa itu pernah mencicipi lah ya. Big Mac gitu loh. Oke. Ray Kroc itu pemiliknya atau perintisnya saat dia memulai McDonald. Itu usianya sudah 53. Boleh bilang itu udah usia-usia pensiun lah ya. Baik usia pensiun di 55 atau apa. Ya banyak orang mengindirnya memang waktu itu. Too late lah, udah kian kamu baru mulai mau melakukan sesuatu yang baru gitu ya. Apa bisa jalan, ini kan take away gitu loh. Zaman itu kan belum orang mengenal konsep ini. Tapi buat orang yang di hatinya ya selalu mau refire. Oke? Never retire. Seperti Ken Blanchett katakan, benar itu. Di hatinya itu ada energi. Di hatinya ada semangat. Dia tahu dia mau fight dan masih bisa jalan. Nah, kita kalau fight sesuatu, kita lakukan sesuatu bersama Tuhan Yesus. Seperti di Filipi pasal 4 ayat 13 kan. Ya, Philippians 4:13 itu katakan, saya bisa melakukan segala perkara melalui kekuatan yang diberikan Tuhan Yesus. Bangkitlah untuk pelayanan Tuhan. Semua orang suka nonton film Marvel, betul nggak? Ya, Marvel Hero, ada Spider-Man, Iron Man, dan lain-lain, betul? Ya, saya juga sama, saya menonton film seperti ini, walaupun tak bisa jadi pemainnya, ya. Kadang baju t-shirtnya pun saya dapat dari adik saya, karena dia punya pabrik di Malaysia yang membuat baju Marvel Hero, ya. Ternyata kartunis ya, orang yang membuat cerita kartun Marvel Hero itu namanya Stan Lee. Dia terkenal saat usia 45. Seorang pelukis yang biasa-biasa tadinya belum terkenal. Dia terkenal setelah dia itu menggambar, melukis Marvel Hero pada usia 45. Buat seorang pelukis itu udah lumayan tua loh ya, si Cap Go udah 45, bayangkan. Jadi kalau buat kita yang mau melakukan sesuatu, belum terlambat, asal jangan gegabah. Doakan ya, cari Tuhan, minta tuntunan Roh Kudus. Pak Wir anaknya juga berani saja kan, buka kafe baru, tahun lalu kalau nggak salah ya. Itu kan di zaman pandemi gitu. Nah, saya pernah mengunjunginya ya, ramai sekali waktu itu, waktu pembukaannya Pak Lu juga ada gitu loh. Itu luar biasa. Tuhan berkati usaha anak-anak Tuhan. Tuhan berkati saja bertumbuh. Asal kita berani percaya, itu iman itu penting sekali. Nah, di tahun baru kita mau jadi orang yang baru, a new you, betul? Apa yang new? Apa yang baru kita mau jadi? Pertama, trust God. Biar tahun ini kita lebih lagi percaya, trust ya, percaya kepada siapa? Kepada Tuhan. Jangan mau mengandalkan diri. Jangan andalkan teman. Ada orang kan punya backing gitu loh. Ada teman, wah ada ceswa gitu ya. Ada orang-orang hebat yang jauh lebih hebat dari dirinya. Dia pikir udah orang-orang ini udah cukup sumber daya manusianya luar biasa. Bukan dari Medan saja.
Sumber daya manusianya ada dari Jakarta, ada dari luar negeri, think tanknya segala macam. Kalau semua itu diperhitungkan dan tanpa memperhitungkan Tuhan di dalam, saya mau katakan, awas, hati-hati. Karena ada hal yang tidak bisa kita perhitungkan dengan secara manusiawi. Tapi Tuhan tahu apa yang ada di depan. Nah, jadi kita libatkan Tuhan ke dalam apapun yang kita ingin lakukan di tahun ini dan selanjutnya. Kami di bisnis kami juga sama. Banyak peringkat ya yang bisa dicapai. Bukan soal gampang gitu. Betul? Untuk satu usaha yang baru atau peringkat yang baru. Sama. Kami doakan, kami kerjakan. Do it and pray for it. Jadi bukan hanya do it saja, tetapi juga harus banyak doakan. Perhatikan, bawa ke dalam Tuhan, ke tangan Tuhan. Dan saya mau katakan, kalau Tuhan terlibat, itu jalannya beda gitu loh. Dengan kalau kita itu kepo-kepo ya, artinya semuanya andalkan kekuatan. Wah, kerja lebih rajin daripada orang, kerja 15 jam sehari ya. Nah gini-gini caranya. Beda. Kalau Tuhan menyertai. Saya sendiri mengalaminya. Karena untuk kami itu diperhitungkan dari September sampai Agustus. Itu tahun bisnisnya. September sampai Agustus. Hari ini kan udah Januari, betul tidak? Saya bisa melihat tuntunan Tuhan. Pertolongan yang Tuhan berikan. Berkat yang Tuhan curahkan. Kalau kita libatkan Tuhan, itu beda. Makanya saya lupakan yang dulu. Saya melihat ke depan. Selain bisnis, saya minta Tuhan tolong. Saya juga menyerahkan diri lebih banyak waktu untuk pelayanan Tuhan. Namanya apa? Trust God. Trust God. Jadi bukan sibuk sehingga gak ada waktu untuk Tuhan, gak ada waktu untuk Tuhan. Sorry ya Tuhan, saya lagi bisnis baru, perlu waktu, perlu full time, fokus segala macam. Mana ada waktu ikuti acara gereja? Ya, sorry. Lain kali setelah ini udah sukses. Never. Tak ada yang lain kali. Semuanya itu mulai sekarang, hari ini. Nah. Kedua, a new you. Kita mau jadi orang yang baru. Apa yang baru? Bangkit dari kemalasan. Ayo, terutama untuk young people, ya, remaja, milenial kita katakan. Karena zaman ini milenial itu pola pikirnya beda sama sekali itu dengan kami ya tuh. Zaman kami masih muda, ya Pak Wir ya, beda itu loh. Saya kalau melihat anak-anak saya juga sama lah, mereka masih milenial, ya, thinkingnya beda, hobinya bisa beda, kemauannya bisa beda dengan apa yang pernah kami alami gitu. Nah, tapi saya mau katakan, jangan malas, come on, ya, mungkin ada yang dari keluarga yang sudah mapan sekali, ya, segala support sudah disediakan, tetapi ingat. Bangkit dari kemalasan. Karena sama, kemalasan itu zona nyaman, yang terlalu nyaman, sehingga tidak menghasilkan apa-apa nanti. Jadi Tuhan ingin kita punya paradigma yang baru, pola pikir yang baru, cuangsing, selalu jadi kreatif, ya, punya inspirasi-inspirasi baru. Anak saya kan bisa mengubah lagu ya. Ada perusahaan game yang dari Jakarta itu minta dia bikin lagunya, dihitung per menit misalnya. Ya. Saya melihat, waduh, kalau suruh saya nggak mungkin bisa, karena nggak ada inspirasi. Ya, kalau suruh main piano gitu-gitu masih bisa lah ya, dikit-dikit ya. Waktu kecil pernah saya les piano. Tetapi kalau suruh ngubah, come with something new gitu, waduh nggak tahu. Tapi saya lihat, kok bisa dia? Dan malahan dia bilang itu hobi. Di kuliah di Australia-nya sama sekali bukan itu. Tapi sekarang dia bilang itu ada hobi barunya gitu. Ya oke lah ya. Yang penting sungguh-sungguh dan Tuhan itu menuntun dia. Karena inspirasi itu datang dari atas. Bukan dari laci, bukan dari teman lain, bukan dari mana-mana. Dari atas betul. Saya mau katakan, cari Tuhan.
Fear God, dan Tuhan akan berikan kepada kita. Maka ayat di 2 Tesalonika pasal 3 ayat 10 berkata, sebab juga waktu kami berada di antara kamu, kami memberi peringatan ini kepada kamu. Jika seorang tidak mau bekerja, janganlah ia makan. Tuhan tegas sekali mengatakan, buat orang yang malas, biarin. Jangan minta-minta. Anak Tuhan harus menjadi orang yang bisa memberi berkat. Bukan yang minta. Ingat baik-baik. Hari ini walaupun kita misalnya ada di antara kita yang mengalami kesulitan banget, kesusahan. Bangkitlah. Trust God. Cari Tuhan lebih rajin dari sebelum-sebelumnya. Tuhan akan buka jalan. Mungkin diberi talenta baru, ya, diberi inspirasi baru, diberi skill baru, ya, dan selanjutnya. A new you. Kita perlu apa? Self-discipline. Orang kalau nggak ada disiplin diri, juga sama. Nggak kemana-mana. Kerjanya nanti sebentar berhenti. Maju, berhenti. Maju, berhenti. Tersendat-sendat. Karena nggak ada disiplin. Suka-suka, lakukan. Nggak suka, tunggu dulu. Tunda dulu. Nanti dulu. Besok lusa. Itu bahaya sekali. Tapi buat orang yang disiplin, dia tahu apa yang harus ia lakukan. Dan dia maju terus. Step by step, ikutin apa yang telah direncanakan. Capailah goal setting Anda. The world is not looking for more dreamers. It is looking for more dream maker. Dunia tidak perlu orang yang suka mimpi siang bolong. Dunia ingin kita jadi apa? Dream maker. Biarlah kita menjadi orang yang membuat impian menjadi kenyataan. Saya dulu seorang akuntan, orang 16 tahun bekerja di 7 perusahaan, semuanya di bidang keuangan. Ya, atau kita bilang manajemen lah, lebih kurang itu area saya. Tapi siapa tahu hari ini saya bisa di networking. Bisnis utamanya bukan produk sebenarnya. Bisnis saya yang utama adalah apa? Manusia. Karena networking itu manusia semuanya. Bukan leaders saja, tetapi juga customer. Semua manusia, betul nggak? Produk itu yang kedua, yang pertama manusia. Build the people first, then build the business. Kalau manusia yang nggak beres, bisnisnya nggak tumbuh. Itu dia. Jadi yang kami harus lakukan adalah membangun manusianya dulu loh, sumber manusianya. Orangnya menjadi seperti yang tadi kita bahas-bahas lah. Kalau orang yang tanggung-tanggung yang mau di zona nyaman, ya enggak bisa juga gitu. Nah, itu penting sekali ya. Jadi biar kita menjadi orang yang membuat impian tercapai di tahun 2022 dan seterusnya. Ketiga, a new you. Saya mengajak saudara-saudari. Ini penting sekali. Kalau kita mau hidup di dalam berkat Tuhan, saya mau katakan. Karena usia saya hari ini boleh bilang saya sudah melihat lah. Dari masa muda, kerja, ya keluar dari universitas, bekerja, ya kemudian di bisnis sampai hari ini saya mau katakan. Sower mentality itu penting. Milikilah mental seorang penabur. Ya. Ada orang di YouTube itu kan, dia menulis gitu loh. Ayah jangan percayalah sama perpuluhan lah, seperti itulah. Ada gereja yang suka suruh orang berilah nanti sekian memberilah diberkati Tuhan. Ada orang tulis seperti itu. Saya jawab, saya sudah memberi perpuluhan 40 tahun lebih. Dan saya melihat, mengalami bahwa Tuhan kita itu adalah Tuhan yang faithful God, Tuhan yang setia dengan apa yang Ia katakan di firman Tuhan. Malaki pasal 3 ayat 10-11 itu adalah ayat yang saya pegang dari muda sampai hari ini dan seterusnya. Saya salah seorang yang setia mendukung pembangunan gereja. Baik gereja saya ya yang sudah bangun ya 10 tahun yang lalu maupun hari ini GBI Podomoro. Semua orang support. Saya ikut.
tabur. Tuhan tidak minta banyak-banyak, betul tidak? Sesuai dengan kekuatan dan hati. Maka di sini dikatakan, Lukas pasal 6 ayat 38. Ayat ini saya hafal setiap hari. Ini panjang memang, saya ambil yang intinya. Intinya apa? Berilah dan kamu akan diberi. Berilah, kamu akan diberi. Lack of generosity causes spiritual stiffness. Hati-hati, kalau kita menjadi orang yang pelit, kita akan mengalami apa? Yang namanya spiritual stiffness. Kerohanian kita menjadi kaku. Nggak fleksibel lagi. Kehidupan kerohanian kita. Mau pelit sama diri boleh. Janganlah pelit sama Tuhan. Karena apa yang Anda miliki, hadapi kehidupan sehari-hari itu semua dari Tuhan. Seorang yang lagi berbaring di rumah sakit, menunggu harinya, dia pasti tahu betapa nilainya sebuah napas. Setuju tidak? Teman saya yang sudah usia 73 tahun di Malaysia, stroke 2 kali, ketiga kali serangan jantung. Untung bapak ini orangnya kuat ya, nggak mati ya. Biasa orang stroke 2 kali udah paralyzed, nggak bisa apa-apa, lumpuh. Ini masih bisa ngalami yang ketiga. Saya bilang, oh kamu luar biasa ya, tapi hati-hati. Minggu lalu sudah bypass jantungnya. Kenapa? Pembuluh darahnya ada 4 ya, semuanya tersumbat. Bahaya, karena pola makannya itu nggak benar dari muda sampai tua gitu loh, pola makannya. Santan melulu. Oke. Nah, makanya kita harus hadapi segalanya dengan hati yang terbuka. Biar Tuhanlah pakai. Karena segala sumber daya yang kita terima itu kan dari Tuhan, betul? Hari ini bisa hidup, bisa bernapas. Banyak orang sudah gone with the wind sebenarnya kan. Zaman pandemi 2 tahun ini sudah banyak yang tumbang. Tetapi kita masih hari ini hidup melayani Tuhan. Saya tiap hari bilang sama Tuhan, terima kasih loh untuk napas Bapak. Untuk kesempatan yang bisa melayani. Thank you Jesus. When the door is open, don't close it. Kalau Tuhan sudah buka jalan untuk kita, jangan kita tutup pintunya. Kalau Tuhan bilang, ayo ikut, tabur, lakukan. Never let go of integrity, generosity, and love. For this, couple with energy atau enthusiasm, antusias, will lift you into the truly prosperous state. Kita kalau ingin masuk ke lingkungan yang berkelimpahan atau lingkungan yang makmur, kita bilang, yang lebih baik. Kita kan selalu ingin yang lebih baik, betul tidak? Ya. Jangan lupa integrity, generosity, ya, and love. Tambah lagi antusias. 4 hal ini penting sekali di dalam kehidupan kita. Sebenarnya 4 hal ini semua diajarkan. Betul nggak? Di khotbah-khotbah yang lalu gitu. Ini ditulis oleh seorang yang sangat-sangat populer. Namanya James Allen, As a Man Think. Itu bukunya udah 100 tahun yang lalu. Karena dari buku dia muncul begitu banyak buku-buku yang lain oleh penulis-penulis yang lain. Saya tidak mengajarkan yang aneh-aneh untuk kita semuanya, enggak. Ini hanya mengingatkan diri kita saja. Jangan lupa integritas kita harus miliki. Jangan lupa generosity, murah hati, atau tidak pelit. Itu harus kita miliki. Jangan lupa kasih itu harus ada dalam hati kita. Dan juga jangan lupa, jadilah orang yang antusias. Apapun yang kita jalankan, lakukan, jadi orang yang antusias, penuh semangat. Ya. Sow for your church where you worship God. Pak Lu berkata ulang-ulang, kemarin di ibadah doa, saya tiap kali Sabtu saya hadiri,
Saya bukan jemaat GBI My Family, saya teman baik Pak Luke, Pak Wirianto. Saya kenal Pak Wirianto udah lebih dari 20 tahun lebih ya. Masa muda ya, kita sudah berkenalan. Nah, saya mau katakan, sebisanya jangan lewatkan kesempatan ini. Sow for your church, tabur untuk gereja baru. Saudara-saudari, Anda akan melihat bagaimana Tuhan bekerja dalam pekerjaan, dalam usaha, dalam keluarga kita. Alami itu. Dan saya juga sama, istri. Kita juga mendukung lokasi ini, yaitu new location of GBI Podomoro. Termasuk nantinya ada kebutuhan ini, kebutuhan itu ya. Sebisanya kita tabur. Itu namanya tabur. Ya. Oke? Dan orang yang menabur akan menuai. Betul kan? Mana mungkin menabur tanpa tuai? Tanya petani atau Anda tanam bawang di rumah. Tanam bawang saja. Apa yang akan lihat? Pasti bawangnya muncul gitu. Ya. Kecuali taburnya di batu. Tidak akan muncul apa-apa. Di tanah pasti menghasilkan. Terakhir. You can give without loving. Anda bisa memberi tanpa kasih. Jangan seperti itu. Jangan menjadi orang yang memberi tanpa kasih. Tuhan bukan pengemis. But you cannot love without giving. Tapi orang yang punya kasih, tidak mungkin tidak memberi. Saya mau katakan. Betul? Bukan ke gereja lah, kepada keluarga sendiri, kepada teman-teman yang kita kasihi. Betul tidak? Kalau Anda punya kasih, pasti Anda itu sedikitnya memberi. Teman dekat saya kami, ya, teman gereja, teman satu cell group. Ada yang susah sekali. Kita lihat ini Imlek udah mau datang. Kita memberi sedikit kepada mereka. Biar mereka itu bisa dengan hati yang ya luar biasa lah ya. Happy gitu loh untuk melewati Imlek nantinya. Nah, ini yang ditulis oleh Amy Carmichael. Jadi biarlah ya message pagi hari ini mengingatkan diri kita. Di tahun baru ini kita menjadi orang baru. Ya, dengan 3 perubahan baru itu, a new you. Mari kita tunduk kepala. Terima kasih Bapa untuk firman-Mu yang telah ditabur di dalam hati kami. Hamba berdoa biarlah Tuhan Engkau, Tuhan yang setia, Engkau memberkati mereka yang selalu siap sedia mau memiliki pemikiran baru, pola pikir baru di tahun yang baru ini, menjadi manusia baru, dipakai oleh Engkau di dalam setiap pelayanan. Engkau curahkan berkat yang berkelimpahan, sehingga bukan diri saja berubah, tetapi keluarga juga, tetapi juga bisnis, apapun yang ia kerjakan, Engkau buat maju dan berhasil. Terima kasih Tuhan, segala puji syukur bagi nama-Mu. Dalam nama Yesus kami telah berdoa. Mari kita katakan amin. God bless. Puji nama Tuhan. Terima kasih buat hambanya yang telah memberkati kita dalam kebenaran firman Tuhan pada hari ini. Tiba saatnya kita akan memberikan persembahan, mari kita berikan yang terbaik untuk pekerjaan Tuhan, untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Sambil persembahan dijalankan, kita saksikan warta sepekan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom Jemaat GBI My Family, kita sudah memasuki bulan yang pertama di tahun yang baru ini. Saya percaya kita semua telah banyak membuat resolusi-resolusi terbaru untuk kemajuan kehidupan kita khususnya di tahun ini. Saya juga berharap Bapak Ibu sekalian tidak lupa membuat resolusi terbaru untuk kehidupan kerohanian kita agar kita semakin berkenan di hadapan Tuhan. Adapun tema kita di bulan Januari ini adalah The Year of New Paradigm. Kami mengajak seluruh umat Tuhan untuk tetap setia beribadah di GBI My Family baik secara onsite maupun secara online.
Ibadah raya di GBI Tiara pada hari Minggu 23 Januari 2022 akan dilayani oleh Bapak Gembala kita, Pendeta Dr. Lugimen Ajis MTH dalam 2 sesi, yaitu pukul 8.30 dan pukul 10 WIB. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh umat Tuhan untuk datang beribadah di tempat ini. Ibadah Impact pada hari Minggu 23 Januari 2022 akan dilayani oleh Miss Sylvia Wong pada pukul 11.30 WIB bertempat di GBI Tiara lantai 3 Ruang Tulip. Ibadah ini hanya 1 jam saja serta mengikuti protokol kesehatan. Kami mengundang seluruh kaum profesional muda dan orang-orang yang masih berjiwa muda untuk dapat menghadiri ibadah di tempat ini. Dibuka kembali kelas Kom Junior. Bagi adik-adik sekalian yang ingin bergabung dengan kelas ini dapat segera mendaftarkan diri dengan PIC yang tercantum. Telah dibuka kelas bimbingan pranikah atau BPN. Bagi saudara-saudari yang merencanakan pernikahan di tahun ini, silakan segera mendaftarkan diri Anda di sekretariat pada hari dan jam kerja. Janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang, tetapi marilah kita saling mengasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang mendekat. Kami mengajak jemaat Tuhan untuk dapat mengikuti ibadah doa di GBI My Family, yaitu menara doa setiap hari Selasa pukul 10 WIB dan doa puasa setiap hari Sabtu pukul 10 WIB. Ibadah doa ini juga dilaksanakan secara live di YouTube GBI My Family. Sehubungan akan dilaksanakannya renovasi pembangunan rumah Tuhan di GBI Podomoro Medan, kami mengajak seluruh jemaat Tuhan untuk dapat ikut berpartisipasi dalam melengkapi seluruh peralatan yang diperlukan dalam pembangunan ini seperti kursi, peralatan alat musik, peralatan multimedia, peralatan sound system, layar LED, dan sebagainya. Bagi Bapak Ibu yang ingin menabur, dapat melalui transfer bank dengan menulis rincian seperti berikut ini. Mari tetap kita dukung dan doakan pembangunan rumah Tuhan ini sampai selesai. Saya percaya Tuhan akan melimpahkan berkat-Nya bagi kita semua. Demikian Warta Gereja, Tuhan Yesus memberkati. Untuk menutup ibadah kita, saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Mari kita satukan hati kita. Bapa, terima kasih Tuhan untuk kami boleh Tuhan Yesus beribadah dengan baik adanya. Bahkan juga Tuhan, kami boleh merasakan kasih-Mu, hadirat-Mu yang memuaskan kami. Bahkan dengan kebenaran firman-Mu yang disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biarlah kami Bapa menjadi orang yang baru Tuhan di dalam Engkau. Percaya akan janji-Mu Tuhan Yesus, meninggalkan segala kenyamanan kami Tuhan, untuk kami boleh bangkit menuju panggilan-Mu, untuk melakukan segala apa yang Kau bisikan dalam hidup kami Bapa. Berkati semua umat-Mu Tuhan Yesus, yang boleh Tuhan mendengar firman ini, baik yang secara onsite maupun online. Bahkan juga Engkau memberkati Tuhan Yesus, atas hamba-Mu Bapak Pendeta Bambang Hardanta, dengan hikmat marifat yang daripada-Mu Tuhan tambahkan baginya. Engkau memberkati pelayanannya Tuhan, Engkau memberkati usaha pekerjaannya Tuhan Yesus. Lebih lagi Kau bawa hamba-Mu ini Tuhan Yesus naik dan terus naik. Terima kasih juga Tuhan Yesus bagi seluruh umat-Mu yang sudah memberi Tuhan Yesus yang terbaik bagi-Mu Bapa. Kiranya Tuhan terimalah Tuhan persembahan kami ini Bapa, sebagai wangian yang menyenangkan hati-Mu Tuhan. Karena kami percaya Tuhan Yesus, apapun pergumulan gereja-Mu Tuhan, terkhusus atas pembangunan rumah-Mu yang ada di GBI Podomoro Tuhan. Kami percaya Tuhan Yesus, bila mana Engkau yang sudah membukanya Tuhan, Engkau akan menyiapkan yang terbaik. Kau berikan hati kami Tuhan Yesus, hati yang boleh menabur Bapa. Dan Kau berkati seluruh umat-Mu Tuhan, dalam setiap pekerjaan Bapa, sehingga kami boleh menyediakan benih yang terbaik Tuhan Yesus, untuk kami boleh tabur Bapa untuk gereja-Mu, untuk pelayanan Tuhan, untuk kehidupan kami Bapa. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami berdoa juga Tuhan Yesus buat hamba-Mu, gembala sidang kami, Pendeta Dr. Lugimen Ajis Tuhan Yesus, dimanapun saat ini melayani Tuhan, Engkau menyertai hamba-Mu Bapa. Engkau memberikan kekuatan kesehatan baru baginya, dan kiranya visi yang daripada-Mu, hikmat yang dari mana Kau tambahkan baginya. Berkati Ibu Rosida yang menolongnya Tuhan, baik anak-anak mereka Bapa.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami juga berdoa bagi gembala pembina kami Tuhan Yesus yang ada di pusat. Engkau memberkati Pastor Niko Tuhan. Berikan juga Tuhan Yesus visi yang baru baginya Bapa, untuk membawa gereja-Mu ini Tuhan Yesus sampai kepada panggilan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus untuk semua pelayan-pelayan yang sudah mengambil bagian Tuhan Yesus yang melayani Engkau. Berkati semua hamba-hamba-Mu ini Tuhan, dengan segala hikmat, kesehatan, dan setiap pekerjaan mereka Tuhan, tolong Bapa. Terpujilah Kau Tuhan Yesus. Kami juga boleh berdoa Tuhan untuk Indonesia Tuhan. Kami serahkan bangsa dan negara kami ke dalam tangan-Mu Tuhan. Tuhan yang menolong bangsa kami ini Bapa, sehingga boleh bangkit dari keterpurukan Tuhan. Apapun segala penyakit yang saat ini Tuhan yang beredar, kami percaya hikmat yang daripada-Mu Tuhan turun bagi pemerintahan kami ini, sehingga Tuhan Yesus Indonesia bebas dari segala apapun virus penyakit Tuhan yang saat ini yang ditakuti oleh dunia Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami juga Tuhan berdoa buat kota Medan. Kami serahkan kota kami ini Tuhan di dalam perlindungan-Mu Bapa. Berkati Tuhan Yesus pemimpin-pemimpin yang ada di kota Medan maupun di Sumatera Utara Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami mau Tuhan berdoa, mengangkat tangan kami memberkati kota kudus-Mu. Salam Yerusalem. Kiranya damai serta sentosa turun di atas tembok dan di puri-Mu. Biarlah orang mengasihi, mencintai-Mu, mendapatkan berkat yang daripada-Mu, serta sentosa yang daripada-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa. Sebelum kami pulang dari tempat ini, terlebih dahulu kami Tuhan Yesus akan menerima berkat melalui hamba-Mu. Mari Bapak Ibu kekasih, angkatlah kedua tangan kita dan arahkan hati kita ke surga. Terimalah anugerah damai sejahtera dari Allah Bapa yang di surga, kasih yang sempurna melalui anak yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kita mulai hari ini sampai Maranatha, saat Tuhan menjemput kita di awan-awan bermai, bahkan sampai selama-lamanya. Mari kita semua yang percaya dan diberkati di dalam nama Tuhan Yesus, bersama-sama kita katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.